Catatan Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo jadi Inspektur Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Siap, dimulai. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan para pejuang bangsa, utamanya pahlawan revolusi, mengheningkan cipta dimulai. Pos lintas batas negara jadi representasi kemajuan negara dan kemajuan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita. Representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Inilah catatan Presiden RI, serangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutama Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden Republik Indonesia. Senin 30 September, Presiden Jokowi menerima perwakilan Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Ketua PPDI Norman Julian menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Kepala Negara melakukan diskusi isu disabilitas di tanah air. Tentang disabilitas di tanah air. Yang pertama, tadi beberapa kami sampaikan poin. Yang pertama mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 2016 agar di pemerintahan kedepannya bisa dilanjutkan dan bisa lebih dikuatkan eksistensi implementasi itu. Kemudian poin yang kedua itu kami berharap adanya sebuah pengakuan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang langsung di bawah kepresidenan, sehingga eksistensi KND bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan staf khusus Presiden Anggi Yudhistia. Selasa 1 Oktober, Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yang dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Siap, dimulai. Laksanakan.
Pada upacara tersebut, Ketua MPR Bambang Susatyo membacakan naskah Pancasila. Ketua DPD Lanyala Mataliti membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar. Setelah menjadi inspektur upacara, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat meninjau sumber lubang buaya. Selasa 1 Oktober, Presiden Jokowi menghadiri pengucapan sumpah anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mengikuti acara pelantikan anggota DPR, anggota DPD, MPR di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, menerima laporan dari Pansel Capim KPK dan calon Dewas KPK. Setelah itu, Presiden Jokowi bertolak menuju ke Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan kunjungan kerja. Selasa 1 Oktober, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur meresmikan pembangunan dan perbaikan 27 ruas jalan sepanjang 217 km di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mobilitas barang untuk mobilitas orang, untuk mempercepat pengiriman logistik, dan di NTT, di Provinsi NTT untuk tahun 2023 telah dibangun dan diperbaiki 27 ruas jalan sepanjang 217 km. Oh, jalan ini sebelum direnovasi memang cukup parah ini. Kami kalau di sini jalan lubang-lubang sekali. Peresmian jalan tersebut merupakan bagian dari instruksi Presiden Jalan Daerah yang menelan anggaran sebesar 737 miliar rupiah. Rabu 2 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan TMF di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Adapun proyek pembangunan bendungan TMF ini menelan biaya sebesar 27 triliun rupiah dan diharapkan bisa mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektar. Presiden menyampaikan bahwa keberadaan air menjadi penting utamanya di wilayah NTT. Air menjadi kunci kemakmuran di NTT terutama dalam sektor pertanian. Air merupakan barang yang sangat vital yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di NTT. Air begitu sangat pentingnya, sangat vital. Karena dengan air kita bisa menanam padi. Karena dengan air kita bisa menanam singkong. Karena dengan air kita bisa menanam jagung. Utamanya sekali lagi di NTT. Kunci kemakmuran di NTT adalah air. Tanpa air, jangan membayangkan provinsi kita NTT akan makmur dan sejahtera. Oleh sebab itu, pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun bendungan di NTT ada 4. 1, Rotiklot, 2, Raknamo, 3, Napun Gede, dan yang sekarang bendungan TMF. Presiden juga menginstruksikan Gubernur NTT dan Bupati Timur Tengah Selatan agar dapat memanfaatkan bendungan TMF ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Timur Tengah Selatan dan juga masyarakat sekitar. Rabu 2 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia di PLBN Napan,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa pos lintas batas negara merupakan beranda depan yang mewakili wajah Indonesia. Presiden mengatakan PLBN merupakan representasi dari kemajuan negara dan kemajuan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara kita Indonesia yang mewakili wajah negara kita Indonesia. Wajah negara kita itu ada di sini, ada di PLBN yang kita bangun. Dan juga ini merupakan representasi dari kemajuan negara kita, representasi dari kemajuan bangsa kita. Oleh sebab itu, 10 tahun yang lalu saya perintahkan untuk dibangun semua pos lintas batas negara. Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Kepala negara juga mengatakan bahwa kehadiran pos lintas batas negara terpadu yang dibangun di sejumlah wilayah tersebut memiliki berbagai manfaat, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan wilayah, mendorong pertumbuhan sentra ekonomi baru, hingga menumbuhkan rasa nasionalisme. Rabu 2 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi RSUD Keva Menanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, NTT. Presiden menyoroti mengenai fasilitas kesehatan pada RSUD tersebut. Kapasitasnya perlu ditambah, kemudian alkesnya memang sudah lama sekali, tidak pernah kita intervensi, tapi tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Dirut, untuk disiapkan ruangannya dulu. Nanti akan kita kirim CT scan, CAT lab, mamogram, sehingga semuanya menjadi lebih baik. Karena setiap hari yang masuk ke sini kira-kira 60-70 pasien. Saya kira perlu menambah tempat tidur. Pak Menkes tadi sudah kita sampaikan untuk juga ditambah. Presiden meminta Menteri Kesehatan untuk menambah sejumlah fasilitas kesehatan di RSUD itu. Hal ini mempertimbangkan jumlah pasien yang berobat ke RSUD Keva Menanu mencapai sekitar 60 hingga 70 pasien setiap harinya. Kamis 3 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Pasar Rakyat Lipa Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memantau langsung kondisi pasar dan harga 9 bahan pokok sembako. Presiden menyampaikan bahwa secara umum harga sembako di pasar itu berada pada tingkat yang stabil, meskipun ada sedikit perbedaan dibandingkan harga di Pulau Jawa. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, PJ Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan PJ Bupati Alor, Z. Sony Libing. Kamis 3 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala negara meninjau sejumlah ruang kelas dan fasilitas praktek yang dimiliki sekolah. Presiden juga menyempatkan diri memeriksa berbagai jurusan yang ada di SMK, seperti teknik komputer dan jaringan, serta kapal niaga. Presiden mengapresiasi kegiatan belajar mengajar di sekolah itu, yang dinilai berjalan dengan interaktif. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun jika ada kekurangan yang perlu diperbaiki di SMK Negeri 1 Kalabahi. Kamis 3 Oktober 2024, Presiden Joko Widodo mengunjungi Kabupaten Alor, salah satu wilayah di timur Indonesia di mana pulau yang kaya akan keindahan alam dan laut. Kunjungan itu disambut meriah oleh masyarakat yang memenuhi jalan untuk sekedar melihat langsung pemimpin yang telah mereka kenal melalui media selama 2 periode ini. Presiden dalam keterangannya mengaku kagum terhadap potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Alor. Menurut Presiden, Alor memiliki kekayaan dan keindahan laut yang harus dikelola dengan baik agar dapat menjadi tujuan wisata. Sementara itu, kedatangan Presiden Joko Widodo ke Alor tidak hanya membawa kebanggaan bagi pemerintah daerah, namun juga meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat setempat, termasuk anak-anak sekolah yang rela turun ke jalan untuk melihat langsung Presiden Joko Widodo.
Sabtu 5 Oktober, Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara pada hari ulang tahun ke-79 TNI tahun 2024 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi antara lain mengungkapkan peran yang dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Jokowi, selama 10 tahun pemerintahannya, dirinya merasakan betul peran dan kontribusi nyata TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 kepada seluruh keluarga besar TNI. Terima kasih atas loyalitas dan pengabdian seluruh prajurit TNI bagi rakyat, bagi bangsa, dan negara. 10 tahun memimpin pemerintahan, saya merasakan betul peran dan kontribusi nyata dari TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik, serta membantu mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Dan secara khusus, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pertahanan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, sekaligus sebagai Presiden terpilih, yang telah meningkatkan kekuatan pertahanan Indonesia dalam menghadapi berbagai macam tantangan, dengan memodernisasi alutsista, mendorong industri pertahanan dalam negeri, memperkuat diplomasi pertahanan di kancah global, dan masih banyak lagi. Karena tantangan ke depan memang tidak semakin mudah. Iptek berkembang semakin cepat. Ancaman cyber semakin berbahaya. Tensi geopolitik semakin memanas. Belum lagi perang yang tidak hanya konvensional, tapi juga perang ekonomi dan perang dagang. Itu semua harus disikapi dengan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Oleh karena itu, TNI harus terus memperbaiki diri, terus mengikuti perkembangan zaman, terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, termasuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas. Namun demikian, TNI tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak sangat penting, baik dengan institusi penegak hukum untuk menjaga stabilitas, dengan perguruan tinggi untuk hal yang terkait dengan iptek, maupun pelaku-pelaku industri untuk pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Terakhir, ke depan kita akan menghadapi 2 event besar. Di 20 Oktober ini, transisi kepemimpinan nasional, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian di bulan November akan ada pilkada serentak kepala daerah yang akan diadakan di 508 kabupaten dan kota dan 37 provinsi. Sehingga saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh keluarga besar TNI yang telah mendukung tugas saya sebagai Presiden selama 10 tahun terakhir ini. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sejumlah Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan atau pejabat TNI dan Polri, pimpinan lembaga negara, serta para tamu undangan. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden Republik Indonesia.